Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, kami dari Bidang Pembinaan Desa, Tani dan Nelayan DPD PKS Kabupaten Purwakarta. Hari ini kita berada di Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor. Kita sedang berkunjung ke perkebunan jambu kristal. Kebetulan kita sedang bersama kepala desanya, Pak Lukman. Alhamdulillah bisa mendampingi kita. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kades, bagaimana Pak Kades mengolah desanya dengan keunggulan jambu kristal, bahkan sudah mencapai tingkat nasional nih jambu kristalnya. Baik, Pak Kades, Pak Lukman, bisa diceritakan bagaimana Bapak mengolah desa ini dari awal sampai jambu kristal ini terkenal? Apakah Bapak merintis dari awal atau sudah ada, atau terus langsung dikembangkan sehingga menjadi potensi desa wisata agro ya, jambu kristal? Mangga Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di Desa Bantarsari. Saya mengucapkan selamat datang. Kami adalah desa yang kecil yang berada di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Sesungguhnya desa kami ini desa yang awalnya desa tertinggal, kemudian jadi desa berkembang sampai jadi desa yang maju, dan target terakhir adalah jadi desa mandiri. Karena inilah yang kemudian diamanahkan oleh Kementerian Desa, ada IDM namanya Indeks Desa Membangun. Oleh karenanya dengan hadirnya teman-teman dari Purwakarta, saya kira ini sebuah kebanggaan dan kami juga ikut belajar di dalamnya terkait dengan potensi Desa Bantarsari yang kita sedang berada di kebun jambu kristal ini. Ini yang punya adalah masyarakat kami Desa Bantarsari sejak 2010. Sesungguhnya jambu ini sudah ada gitu ya. Saya hadir 2014, kemudian menyempurnakan, kemudian mengembangkan gitu ya, dan memberikan edukasi dengan menghadirkan para kepala dinas non-pangan maupun pertanian untuk bisa membina dan mengedukasi petani-petani kami di Bantarsari begitu ya. Kan dari awal Desa Bantarsari mah terkenalnya hortikultural Bu, ada kangkung, bayam, terong, oyong, sayur mayur lah gitu. Nah terakhir ada namanya pepaya California, karena kondisi hamaknya nggak kuat dan banyak hamaknya, akhirnya kemudian kita rubah jadi jambu kristal. Awalnya petani kami belajar ke IPB, karena ini kan pertemuan antara IPB dengan Taiwan. Jadi Taiwan kerjasama sama IPB melahirkan jambu kristal. Nah petani kami belajar ke sana Pak, belajar gitu ya, gimana cara budidayanya segala macamnya. Akhirnya kemudian mencoba di wilayah kami, ternyata cocok kontur tanahnya gitu. Nah yang tadinya di desa Cikarawang IPB Darmaga itu jadi percontohan, dan ternyata beralih ke sini karena di kami lebih banyak gitu, dan ternyata petaninya cukup juga respon dengan pertanian jambu kristal, dan akhirnya dikembangkan. Kemudian kita juga ikut memasyarakatkan jambu. Saya kalau kemana-mana Bu bawa jambu. Saya pernah ke Kang Aher kan waktu itu kan gubernur. Ada acara pernikahan, saya di mobil tuh siapin jambu. Kang Aher sebelum pulang saya bilang, Kang, iya teh jambu di Bantarsari. Saya dengan gitu. Kata Kang Aher, orangnya melak cik Kang Aher gitu. Kata Kang Aher, tapi nu urang mah baruruk gitu. Cak Kang Aher gitu. Ternyata Kang Aher mah jambunya tidak dibungkus gitu kan, mestinya ya perlakuan yang betul, perlakuan kan udah sebesar gini Pak nih, betul, ini mestinya dibungkus. Kang Aher itu atau jadi baruruk gitu. Akhirnya saya bilang, Kang atau amang ke Bantarsari kan gitu. Nah, ini salah satu bagian dari potensi yang ada di desa kami gitu. Betul. Akhirnya kemudian teman-teman wartawan ya pada datang ke sini, kemudian beberapa sekolah ingin berkunjung, mangga kan gitu, sebagai bagian dari edukasi. Kita ajarin mereka bagaimana cara budidaya. Kan kalau di sekolah tembok lagi gitu ya. Kan kalau ke kampung ke sini mereka kemudian hidup dengan masyarakat, ke kebun, kita ajarin juga terkait dengan produk turunannya yang nanti kita akan bahas gitu ya. Kan jadi sesuatu ya buat mereka gitu. Begitu Pak. Ya berarti ini lebih ke wisata ya Pak Lurah? Ya demikian. Wisata mungkin selain untuk wisata, berarti nanti langsung petik di kebun ya, langsung petik di kebun. Nah, terus mungkin ada, apakah yang tadi disebutkan produk-produk turunan dari jambu kristal ini apa aja nih Pak Lurah? Jadi kita ingin kemudian ada inovasi Bu ya. Jadi jambunya ulah jambu hukul gitu ya. Dan ternyata lewat KWT atau lewat PKK kita membuat produk turunan dari jambu. Ada namanya
dodol jambu. Jadi kamu yang datang sini, terutama anak sekolah, setelah dari kebun kita bawa petik, kemudian kita ajarin mereka bikin dodol jambu. Sampai mereka begini sekali. Sekarang kamu cobain. Bila perlu bawa ke rumah ya. Sampai disampaikan ke orang tuanya. Kemudian ada bolu jambu, ada nastar jambu, ada puding jambu, gitu. Termasuk ada teh dari daun jambu. Nah, dulu si Takeo dari Jepang ini datang ke sini, Bu. Dia melakukan penelitian di desa kita tentang jambu kristal. Salah satu di antaranya dia meneliti tentang ini daun, khasiatnya. Kemudian dia bawa ke labnya ke Jepang segala macam. Ternyata ada banyak keunggulan. Salah satu di antaranya adalah ini obat awet muda, katanya. Ini harus kita teliti nih. Kita teliti nih di Purwakarta. Melancarkan pencernaan. Dari dulu juga begitu ya. Betul. Daun jambu itu. Nah, jadi ada sesuatu yang kemudian kita kita hadirkan agar kemudian para pengunjung ke sini bisa menarik apa yang kemudian kita bisa berikan kepada mereka. Pak Kades, subhanallah perjuangan Bapak ya, tadinya dari posisi desa yang tertinggal, sekarang ada di posisi desa maju. Kiat dan program apa saja yang dijalankan sama Bapak sehingga menjadi desa maju? Iya, saya kira dua hal penting yang menjadi konsentrasi kami. Pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia, kapasitas SDM. Yang kedua adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, di desa kami ada potensi namanya jambu kristal. Jadi jambu kristal sesungguhnya sebelum saya sudah ada gitu. Cuman bagaimana kemudian ini bisa berkembang, bisa pendapatan asli warga juga meningkat, begitu ya. Dan ternyata ketika kita edukasi, kemudian ketika kita bantu marketing, begitu ya, akhirnya kemudian bisa booming dan pendapatan masyarakat bisa meningkat gitu. Sampai kemudian kita jadikan ya jambu kristal jadi ikon desa Bantarsari, sesuai juga dengan amanat dari Menteri Desa, One Village, One Product. Jadi satu desa kita harus ada satu produk unggulan. Nah, Bantarsari salah satu di antaranya adalah produk jambu kristal gitu. Iya, begitu. Nah, kita sudah ada 15 hektar, Bu, penggunaan jambu kristal ini. Panennya itu setahun 3 kali gitu. Mungkin bulan depan atau 1,5 bulan ke depan ini bagian panen raya. Kalau panen raya itu bisa 1 kali panen. 1 kali panen. Kan 1 kali panen. Kalau panen raya itu selama 3 bulan itu seminggu sekali panennya. Oh gitu. Jadi minggu ini panen, minggu depan udah panen lagi tuh. Jadi berturut-turut tuh panennya gitu selama 2 bulan atau sampai 3 bulan ya. Nah, satu pohon itu bisa 10 kilo ya, 1 kali ngambil gitu ya. Iya. Ini sudah 15 hektar. Oh, 15 hektar. Nah, kalau 1 pekan itu diambil, rata-rata jumlah Bantarsari itu sudah mencapai 7 kintal. Oh gitu. Selain jamu kristal tadi ya Pak, yang udah kita paparkan, program apa lagi yang menjadi Bantarsari itu menjadi tujuan wisata orang dan pusat edukasi anak-anak pelajar? Iya, saya kira bagi seorang kepala desa, bagaimana kemampuan untuk memotivasi warga. Caranya adalah kalau kami desa Bantarsari ada namanya Milad Desa, ulang tahun desa. Salah satu di antaranya adalah kita memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Salah satu kategorinya adalah ada siswa yang hafal Quran 30 juz, kita berangkatkan umroh. Dan itu dari kantong kepala desa sendiri. Alhamdulillah sudah 5 orang yang kita berangkatkan umroh. Kemudian yang lainnya kita punya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, terutama spiritual keagamaan. Seperti misalnya kita melaksanakan subuh keliling. Kita keliling melihat bagaimana kondisi masyarakat subuhnya. Kayak antur jelmaan ini begitu. Gitu. Sampai terakhir kita kemarin menyelenggarakan kegiatan subuh berjamaah, para penceramahnya ada ketua RW. Alhamdulillah. Iya, dalam rangka memotivasi juga. Kemudian
kita juga punya program ini Bu, pembangunan infrastruktur, terutama adalah kantor desa. Kan ketika saya masuk 2014 ke sini, kantor desanya pun kan bisa bocor, arek rubuh gitu. Nah kemudian dengan perlahan kita kemudian bangun sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa terlihat begitu yang seperti ini dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat, baik olahraga, nikahan Bu, nikahan bisa dipakai di sini. Sudah 2 orang yang kemudian nikah di sini. Cuman kadesnya belum nikah juga di sini. Aduh, subhanallah. Iya, banyak hal lain yang kemudian kita bisa lakukan sesungguhnya di desa itu, tergantung bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Karena masyarakat menjadikan kepala desa adalah bapaknya mereka. Jadi seluruh urusannya ditimpakan ke kita. Pak Kades, istri saya mau melahirkan, gitu ya. Dia yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Bayaran sekolah belum datang ke Kades. Motor 3 bulan belum bayar, datang juga ke kepala desa. Jadi bapaknya mereka. Itulah kita siap untuk melayani mereka kapanpun, dimanapun. Kades itu 24 jam waktunya. Mantap, barakallah. Begitulah dari seorang kades terpilih di desa Bantarsari. Mudah-mudahan bisa mengedukasi untuk kepala desa yang lain ya Pak ya. Soalnya hal seperti ini jarang ditemui di desa-desa yang lain gitu. Mudah-mudahan bisa jadi percontohan dan semangat untuk Bapak untuk melayani masyarakat. Siap. Dan semoga Allah beri kesabaran. Amin. Pasti terus belajar Bu. Amin. Kita saling mendoakan. Teman-teman semuanya, sekarang saya akan mencoba mencicipi jambu kristal putih hasil dari budidaya Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor, yang mempunyai ikon yang cukup bagus, Desa Jambu Kristal Nasional. Cicipi ya. Rasanya renyah, manis. Teman-teman harus mencoba mencicipinya. Kalau bisa datang ke sini, petik langsung, makan di tempat. Lebih mantap, lebih enak. Saya bersama Pak Arba. Beliau ini adalah petani jambu kristal di Desa Bantarsari. Kita bincang-bincang sejenak ya Pak. Siap. Bisa Bapak ceritakan ini tentang jambu kristal di Desa Bantarsari? Ya, bisa, sangat bisa. Coba Pak. Di Desa Bantarsari itu penanaman jambu kristal dari tahun 2008 ya, di bulan April. Alhamdulillah semenjak petani menanam jambu kristal ini ada peningkatan ekonomi. Terlebih-lebih Pak Lurah Lukmanul Hakim mendukung banget program ini, hingga beliau banyak sekali untuk mengadakan pelatihan. Intinya kita dengan Pak Lurah ini sejalan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dan yang alhamdulillah lagi petaninya ekonominya semakin meningkat. Ada peningkatan, bukan ada meningkat lah gitu kan. Bisa menyekolahkan anak ke luar negeri sampai S1, rata-rata di sini S1. Alhamdulillah. Kalau Bapak sendiri punya berapa luas ini lahan buat menanam jambu kristal? Kalau di lahan sendiri saya yang pribadi yang punya hak tanam milik sendiri itu 2.400, tapi saya nyewa sekitar 13 hektar. Wah, 13 hektar. Bapak asli ya sini? Asli Bantarsari, lahir tahun 1970. Asli Bantarsari. Oh. Saya ada dengar katanya Bapak pernah tinggal di Purwakarta ya? Betul, saya tinggal di Desa Cikriup. Oh, nanam jamu juga di sana 2 hektar. Jambu kristal juga? Jambu kristal. Nah, kalau begitu gini Pak, bagaimana kalau satu ketika nanti Bapak diundang oleh DPD PKS Purwakarta oleh bidang desa untuk membagi ilmu dan pengetahuan Bapak tentang jambu kristal di Purwakarta? Kira-kira bersedia nggak nih Bapak? Insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada sehat ya. Siapa? Kalau begitu nanti Bapak berkunjung ke Purwakarta. Siap. Kita bangun Purwakarta istimewa. Oke. Terima kasih.
Alhamdulillah hari ini saya dan teman-teman dari bidang pembinaan desa berkunjung ke Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor, bertemu Kepala Desa Pak Lukman. Kami belajar menyerap inspirasi bagaimana Pak Lukman membawa Desa Bantarsari dari desa miskin menjadi desa berkembang, setahap lagi menjadi desa mandiri. Luar biasa, kami mendapatkan banyak pelajaran, banyak inspirasi. Kami juga berkunjung ke kebun jambu kristal sebagai produk unggulan dari Desa Bantarsari. Insya Allah inspirasinya akan kami bawa pulang ke Purwakarta, akan kami gunakan untuk membangun desa-desa kami di Purwakarta.